Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di Libra di 9 derajat 44 menit, oposisi dengan Chiron retro di Aries 12 derajat 25 menit. Ini hari Minggu. Jadi kalau kita lihat di sini ini tanggal 20 ya, bulan 11 tanggal 20 pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat. Bulan ada di 9 derajat 46 menit. Di sini hari Sun ya, hari Minggu, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday bulan baru di Sagittarius. Ya, kembali ke hari ini. Anyway, saya pengen lihat bulan baru yang akan datang, exact aspect, conjunction Sun and Moon. Ini tanggal 24 bulan 11 tahun 2022 pukul 5.56 pagi hari di waktu Indonesia bagian barat. Kita build chartnya. Jadi kita lihat bulan dan matahari itu ketika di Sagittarius akan conjunction atau tepatnya bulan baru di 1 derajat 38 menit Sagittarius. Sementara yang di dekatnya adalah Venus dan Merkurius yang ada di 10 dan 9 derajat, 10 derajat, keduanya dibulatkan 10 derajat. Jadi 2 menit dan 10 derajat, jadi dekat ya. Jadi tema dari bulan baru pada hari Kamis nanti, jadi kita ngitungnya ini adalah menjelang apa? Menjelang bulan baru di Sagittarius. Di Sagittarius ada maknanya. Kemudian kita lihat di sini conjunctionnya cukup dekat ya dengan Venus dan Merkurius serta ascendant. Ascendant itu gambar panah garis yang warna merah itu ada di Sagittarius. Jadi kayak ascending, naik pangkat. Dalam arti apa? Dalam kemampuan komunikasi dan sesuatu yang berharga ya. Jadi itu komponennya. Anyway, kita lihat yang namanya bulan baru di Sagittarius itu adalah luck is on your side. Jadi hari Kamis atau katakanlah menjelang minggu ini kita berusaha semaksimal mungkin luck is on our side. Apa sih luck itu? Atau keberuntungan itu apa sih? Jadi kalau keberuntungan itu menurut saya, karena Sagittarius yang mengatur adalah Jupiter, nanti kita lihat posisinya Jupiter ada di mana, itu memberi nuansa juga. Nah, Jupiter itu memberi dampak eksplosif, jadi sesuatu menjadi lebih besar daripada biasanya, lebay gitu, berlebihan gitu ya. Kalau kita menabung sesuatu yang positif ya, maka dia kan inflasi naik tingkatnya itu kan akan menjadi lebih besar. Begitu juga kalau misalnya kita menabung hal yang negatif. Jadi kalau kita menabung sesuatu yang nggak oke-nya bisa berkali lipat juga. So be very careful untuk minggu depan ini, karena kita udah mengantisipasi semua akan berjalan dengan lancar kalau kita mengupayakan dengan kesungguhan, dengan hati. Dan hati itu adalah Jupiter. Jupiter itu sangat mempengaruhi emosi kita. Jadi itu yang kita bisa lihat di gambar chart hari ini. Dan untuk minggu depannya menjelang bulan baru di Sagittarius yang dekat dengan ascendant dan dekat dengan Merkurius dan Venus. Celestial Rose of May ini memang energinya Mars. Kenapa nggak sengaja ngomong Mars tadi ya? Tapi ini adalah passion,
kreativitas. The taste of bitterness becomes sweetness in love. The searching in the dark finds the light of faith revealed in love. Jadi kita mencari sesuatu di dalam kegelapan, ternyata yang muncul itu adalah cinta. Jadi kita berjalan di tempat yang kita tidak paham, tapi kita punya faith, ya. Kita mencari dalam kegelapan, kita lebih mudah menemukan cahaya, dan barangkali itu gunanya kita diberi situasi gelap, ya, nggak tahu apa-apa, supaya kita bisa menemukan, lebih sensitif terhadap cahaya. Karena kalau terlalu terang itu kan kayak flooding, kita kebanjiran informasi yang kita juga sukar memilih. Begitu gelap, tidak ada informasi yang muncul, yang sesungguhnya, yang paling benderang itu adalah yang paling terlihat. Love transforms titles into jasmine. Love layers heaven and gives us with wings to soar into its mystery. Love transforms our very thought into a desire of the heart. Oh, love. This is so beautiful, no? Oke, kita lanjut ke Lenormand dulu. 3 kartu Lenormand. Dari situasi yang membuat kita cemas, kita menemukan cahaya dari dalam diri kita sendiri dan kita merasa seperti at home. Itu artinya kalau kita merasa leluasa mengekspresikan diri kita and be ourselves. Itu juga cantik banget kartunya. Saya sudah mengambil dari 3 deck. 1 kartu yang jumping di sini sebenarnya hampir sama ya, positive expectation. Ini juga gelap ya. Gelap, melihat ke atas, kita nggak kehilangan warna dan keunikan kita. Kita menunggu cukup lama, tetapi somehow karena kita selalu berharap hanya dari satu sumber cahaya, pemberi cahaya, maka kita akan mendapatkan cahaya tersebut. Kiasan semua kata-kata saya. Ini pay attention, notice repetitious signs and your inner guidance as this can yield valuable information. Iya, jadi ini kan kita diminta untuk lebih sensitif. How do we get that? Bagaimana kita menjadi lebih sensitif? Yang paling mudah, pelajaran pertama berada di tempat gelap, tanda petik tadi, sehingga kita lebih mudah mencari terang. Kalau kita sudah semakin terbiasa mampu membedakan mana terang yang sesungguhnya terang dengan terang yang lain, maka kita yang punya kemampuan untuk menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap informasi yang divine, itu juga tetap akan menemukan. Caranya kita lihat repetitive sign, sign. Kalau 3 kartu di sini, ini 3-3-nya kartu major arcana ya. Selalu kalau saya lihat tarot, pertama lihat itu major arcana atau minor arcana, baru kita lihat artinya satu persatu, baru dilihat ceritanya. Jadi ini kan the fool ya, kayak the dreamer. Ini dia loncat ke satu posisi ya, karena dia menemani tuannya. Ini ada gambar di sebelah kiri bawah itu kan bekal yang dibawa oleh tuannya dia, tapi jelas dia loncat dengan perasaan bahagia. Di belakang ada gambar angelsnya, bahwa ini memang divine ya, divinely guided. Kupu-kupu itu transformasi dan dia mengikutinya dengan playfulness gitu ya. It's so beautiful. Yang kedua adalah the lovers ya, flamingo. True and long lasting love finds its way into your life. Follow your heart with caring action and choices. Selalu ini kayaknya klise banget gitu ya, kalau di setiap kartu, di setiap kita bicara tentang spiritualitas, itu cinta. Kenapa? Karena memang begitu. Walaupun kita tuh kalau kita terapkan dalam keseharian, what is cinta gitu loh. Karena dalam keseharian itu yang paling sering kita rasakan itu justru kebalikannya gitu, atau ekspresi cinta yang terdistorsi ya, misalnya kemarahan, kebencian, itu kan sebenarnya dasarnya juga dari cinta ya kan. Kenapa kita cinta sesuatu, kita tidak mendapatkan apa yang kita pikir kita cintai, kemudian kita berbalik semua menjadi kemarahan yang bentuknya destruktif. So be very careful. Barangkali sudah bosan ya teman-teman mendengarkan cinta, but that is
the core of life ya. The core of life is cinta gitu ya, love. Dan ini the Chariot ini kan kemenangan ya. You can successfully balance various or opposing energies once through the determination and focus. You've earned the rewards and recognition you are receiving. Jadi yang penting di sini kata-katanya atau keywordsnya adalah balance. Ada opposing energies, tetapi kita perlu fokus dan punya determinasi ya, sehingga kita mendapatkan reward dan recognition sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kembali lagi kita menjelang bulan baru di Sagittarius. It's all about luck ya. It's all about luck. Luck itu adalah pengali ya, saya bilang pengali atau prevalence. Kalau misalnya yang dikalikan adalah 0, maka hasilnya tetap 0. Kalau yang dikalikan jumlahnya 5 dikali sesuatu yang besar tadi. Kalau minus 5, maka minusnya juga akan lebih banyak. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang saya pengen lihat Jupiter ada di mana, karena si Jupiter itu yang mempengaruhi dalam minggu ini. Jupiter station. Lebih penting lagi, Jupiter station, semua planet yang station dia berhenti di satu tempat, tampak berhenti di satu tempat di matanya kita, dan itu energinya semakin terfokus. Kemarin saya cerita tentang satu titik yang kita arah. Kalau kaca pembesar itu kita pakai dari sinar matahari ke satu titik, maka dia akan terbakar. Tetapi kalau dia bergerak kemana-mana, maka kan dia akan tidak akan terbakar. Karena apa? Karena energi panasnya akan dibagi kemana-mana gitu kan. So Jupiter yang station itu fokus, sangat fokus, dan dia punya kekuatan yang besar, apalagi trine dengan matahari, kayak double decker gitu kan, kencang banget energinya. So gunakan periode ini ya untuk, karena ini sangat auspicious ya, sangat menguntungkan buat kita kalau kita memastikan apa yang kita lakukan itu sepenuh hati. Ini a matter of the heart. Apapun is a matter of the heart. Niatan kita tuh apa? Itu it matters. Niatan kita tuh matters banget. Ya, karena itu akan dikalikan dengan sesuatu. Oke. Ya, kembali lagi major arkananya di situasi dan outcome. Sarannya pun minor arkana. Jadi kita lihat sarannya itu tidak sekuat dari apa situasi sekarang dan apa hasilnya. Oke. The unconscious, the shadow self, confusion, dreams, intuition. Jadi ini adalah situasi yang belum terkuak. Apapun situasi yang kita hadapi tadi gelap ya. Gelap sama dengan tadi di mana yang ada gelap. Dan tadi di kartunya Rumi itu juga sebenarnya bercerita tentang itu. Ya, kemudian tadi sampai di mana? Sini. Ya, ini situasinya kita tuh nggak tahu banyak. Challenge-nya adalah kebaik-hatian. Jadi kalau kita insecure, ya, kita aja nggak punya duit, ngapain kita bantuin orang lain gitu ya. Kalau prinsip kebaik-hatian, generosity, kita menggunakan energi faith ya, keyakinan. Semakin kita punya keyakinan besar, kan kenapa sih orang yang punya duit lebih sedikit punya kecenderungan untuk memberi lebih banyak daripada orang yang duitnya banyak? Karena orang yang duitnya banyak itu takut kehilangan duit. Orang yang duitnya sedikit, dia tahu rasanya orang nggak punya duit, makanya dia compassion, dia bisa memberikan, dan itu membuka jalan dia akan dialiri oleh energi berikut. Tapi itu kan seperti saya katakan, itu mudah dikatakan, itu kayak kata-kata indah, tapi jauh lebih sukar untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena kita seperti orang bodoh kalau kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini adalah tantangannya seperti itu. Nah, ini advice-nya assistant, iya, exactly, membantu orang yang membutuhkan, bicara minimal. Kemudian outcome-nya adalah courage, survival, instincting drive, inner strength, kekuatan. Jadi ini kan di situasi dimana
nggak jelas, kita merasa perlu menabung, tanda petik, kita tidak perlu berbaik hati karena kita pikir bahwa kita harus nomor satu berbaik hati pada diri sendiri dengan cara tidak memperdulikan orang lain, itu kan karena tantangannya Six of Pentacles. Tapi tetap kita membantu karena Three of Pentacles-nya, dan hasilnya adalah kita justru semakin kuat. For whatever reason, menjadi kuat itu kadang-kadang kita lebih kuat dari penderitaan. Itu adalah is a bless, karena kita jiwanya menjadi kuat, nggak cengeng, nggak gampang nangis, nggak gampang mengeluh, karena kita nyedot energinya dari energi kebaik-hatian. The only healing you need to attend to is in this lifetime. Jadi healingnya hanya yang kita perlu pastikan adalah healing yang ada yang dihadapi pada kehidupan pada saat ini, kehidupan kita dari bayi sampai entah kapan. If you do that, you will automatically heal whatever needs healing in the past lifetimes. Intinya adalah kita fokus pada kehidupan kita, masa lalu kita, dan apa yang menjadi harapan kita ke depan. Itu secara garis besar, tapi yang lebih penting lagi kita fokus pada apa yang masih kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi. Kadang-kadang situasi itu bisa menipu, ya, karena yang kita ketahui sekarang belum tentu apa adanya seperti itu nanti besok ketika kita melihat ulang situasi sekarang. It doesn't matter, ya, apa yang kita lihat sekarang sebagai kebenaran. Mudah-mudahan kita diberi penerangan, kita mencari light kan tadi, ke tempat gelap, untuk kita setidaknya mengikuti kata hati kita untuk selalu memperbaiki, selalu mencari kebaikan di satu situasi. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.